arachnophobia. Nah, Sobat Konseling ID, ada yang tahu nggak ya apa itu arachnophobia? Tenang saja, bagi sobat yang tidak tahu, kita akan membahasnya di Rumah Konseling ID. Hewan memang memiliki bentuk yang beraneka ragam, mulai dari yang menyeramkan bagi sebagian orang, sampai yang menggemaskan seperti hewan peliharaan. Tidak hanya hewan dalam jenis mamalia saja yang dipelihara, namun ada juga sebagian orang yang memelihara hewan dalam jenis unggas, reptil, hingga serangga sekalipun. Sebagian orang memiliki hewan untuk dijadikan teman bermain, koleksi, peliharaan, hingga untuk budidaya atau membantu kehidupan sehari-hari. Dari sebagian itu, ternyata ada juga orang-orang yang menjadikan hewan yang tidak lumrah untuk dijadikan peliharaan. Salah satunya adalah laba-laba. Mereka yang menjadikan laba-laba sebagai hewan peliharaan tentunya tidak memiliki rasa takut apabila melihat atau bertemu langsung dengan hewan tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki rasa takut yang berlebihan terhadap laba-laba atau disebut arachnophobia. Arachnophobia atau fobia laba-laba adalah gangguan kecemasan yang mengakibatkan seseorang mengalami rasa takut yang berlebihan pada hewan laba-laba. Secara umum, mungkin banyak orang yang lebih memilih untuk menghindari laba-laba karena merasa jijik, takut digigit, hingga dianggap beracun. Namun, rasa takut seseorang yang normal pada laba-laba berbeda dengan ketakutan seseorang yang mengalami fobia ini. Seseorang dengan arachnophobia tidak akan pernah sedikit pun mau menyentuh laba-laba. Jangankan menyentuh, sekedar melihat saja mungkin mereka sudah lari ketakutan. Seseorang yang mengalami fobia laba-laba juga enggan untuk melakukan aktivitas apapun yang beresiko bertemu dengan laba-laba. Misalnya berkemah di alam terbuka, turun ke ruang bawah tanah, atau memasuki gudang penyimpanan yang sudah dapat dipastikan penuh dengan sarang laba-laba. Rasa takut ini akan selalu menghantui pengidap arachnophobia dimanapun mereka berada. Arachnophobia pada umumnya disebabkan karena trauma atau pengalaman buruk yang terjadi di masa lalu. Contohnya pernah digigit laba-laba sampai terluka, mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh laba-laba, menyaksikan orang lain mengalami hal yang buruk dengan laba-laba, maupun berbagai situasi menakutkan lainnya yang berkaitan dengan laba-laba. Di sisi lain, banyak teori dari para ahli yang menghubungkan fobia laba-laba ini dengan latar belakang budaya. Asalnya ada beberapa daerah tertentu yang percaya bahwasanya laba-laba termasuk hewan yang berbahaya dan mematikan sehingga harus dihindari. Akhirnya, tumbuhlah ketakutan mengenai laba-laba dalam diri seseorang. Sama seperti fobia lainnya, orang dengan arachnophobia juga akan menunjukkan beberapa tanda dan gejala ketika berhadapan langsung dengan laba-laba, seperti serangan rasa takut, cemas, dan panik yang tidak terkontrol saat membayangkan laba-laba, mengalami rasa takut yang berlebihan saat melihat laba-laba, bahkan memilih untuk menjerit atau melarikan diri ke tempat yang aman, gemetar sekujur tubuh, keringat dingin, jantung berdebar-debar, dada sesak dan sulit bernafas, mual, pusing, bahkan pingsan. Orang dengan fobia laba-laba tidak akan mampu menghadapi laba-laba sendirian. Mereka akan bergantung pada orang lain saat melihat laba-laba, atau lebih memilih untuk pergi daripada harus berurusan dengan laba-laba. Beberapa tempat yang mengingatkan mereka dengan laba-laba juga pasti akan dihindarinya. Meski tidak berbahaya, namun fobia ini tetap harus ditangani sesegera mungkin. Secara umum, tujuan penanganan fobia ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup penderitanya. Ada beberapa pilihan yang dapat sobat lakukan untuk mengatasi fobia ini. Berikut cara menangani arachnophobia. Cognitive Behavioral Therapy atau biasa disebut terapi perilaku kognitif adalah terapi yang berfokus untuk mengendalikan sugesti atau pikiran negatif tentang laba-laba. Lalu, secara perlahan menggantikannya dengan sugesti atau pikiran lain yang lebih masuk akal. Penderita juga disarankan untuk rutin melakukan latihan pernapasan dan yoga di rumah.
Jika perlu, dokter bisa memberikan obat antidepresi untuk meredakan gejala-gejala fobia. Penting untuk diingat bahwa obat ini bukanlah pengobatan jangka panjang, melainkan perawatan yang diberikan saat penderita arachnofobia sudah tidak mampu mengendalikan gejala yang dirasakan. Nah, bagi sobat konseling yang merasa memiliki gejala yang sudah dibahas tadi, dapat berkonsultasi langsung pada seorang terapis atau yang ahli menangani fobia. Dengan begitu, fobia ini pasti dapat diatasi dengan baik. Nah, sobat konseling, sekian dulu informasi mengenai arachnofobia. Sampai jumpa pada video-video informatif Rumah Konseling ID berikutnya. Bagi sobat yang ingin mengetahui lebih lanjut, silakan ikuti sosial media rumahkonseling.id, di Instagram rumahkonseling.id, dan website rumahkonseling.id. Sayangi dirimu, sayangi jiwamu. Salam Sobat Konseling.